Apakah kamu tipe yang setiap kali bertemu dengan angka kembar, kamu langsung mengartikan pada saat itu juga? Misalkan, kamu ketemu sama angka 1111, kamu akan bilang kayak, aduh, kenapa ya aku ketemu sama angka ini? Kamu cari artinya. Kemudian kamu ketemu lagi di hari yang sama, angka yang berbeda, kamu cari lagi, kamu di hari yang sama. Sehari itu kamu bisa ketemu dengan lebih dari 10 angka kembar dari bentuk apapun, dan kamu artikan satu persatu. Apakah kamu sedang ada di posisi itu? Sebenarnya untuk mengartikan angka kembar satu persatu itu nggak salah. Tapi kalau kamu jadikan itu sebagai patokan, kamu jadikan itu sebagai beban, kamu jadikan itu sebagai tanda mutlak dalam perjalanan hidup kamu, mungkin kamu perlu pertimbangkan lebih dalam lagi. Jadi dulu ketika aku masuk ke jalur spiritual awakening, angka pertama yang aku cari tahu adalah angka 1111. Karena mungkin aku udah pernah cerita, karena dulu waktu zaman sekolah, itu teman-teman aku bilang kalau kita ngelihat angka kembar artinya ada yang kangen sama kita. Kemudian momen di April 2024 aku melihat angka kembar 1111 dan entah kenapa dorongan dalam diri aku tuh bilang kayak ayo cari angkanya. Kemudian carilah. Dan setelah saat itu aku sering bertemu dengan angka kembar. Awalnya aku berpikir kayak oh oke, angka kembar biasa aja. Sampai akhirnya aku ketemu satu akun tarot di YouTube dan dia menjelaskan tentang angka-angka kembar. Kemudian aku mencatat satu persatu. Nah dari situ aku semakin sering melihat angka kembar. Aku bisa termasuk orang yang akhirnya mengartikan satu persatu. Oke ngelihat angka ini, oke ngelihat angka ini. Jadi kayak aku benar-benar ketemu dengan banyak banget angka random dan aku menangkap semua polanya. Bahkan kayak tanpa aku cari dia muncul dimanapun dari hal yang tidak terduga. Tapi tahu gak sih, kalau kita terus menangkap angka itu, otak kita tuh akhirnya tidak berhenti bekerja. Kita menandakan kalau semua hal itu adalah sinkronisasi, semua hal itu adalah plek-ketiplek, artinya tuh literal satu persatu. Padahal enggak. Setelah kamu buka blueprint, itu biasanya angkanya akan semakin berkurang, dia akan semakin spesifik. Enggak yang bercampur segala macam angka masuk itu, enggak. Dia biasanya akan lebih spesifik. Kemudian ketika kamu masuk ke jalur misi jiwa, itu biasanya ditandai bukan cuma angka, tapi ada kejadian tertentu, kamu bertemu dengan orang tertentu, ada momen tertentu. Jadi itu seperti satu rangkaian besar. Enggak cuman kayak oke ketemu sama angka 1111, oke ketemu angka 222, oke ketemu angka ini, enggak. Itu biasanya satu rangkaian utuh. Makanya kan ada video aku yang ngebahas tentang quantum shift di tahun 2025. Nah, itu kan aku menjelaskan bagaimana satu rangkaian angka kembar ketemu dengan momen tertentu akhirnya mendorong aku membuat satu tulisan. Kemudian aku mengalami deja vu. Itu merupakan satu rangkaian dan akhirnya aku menyadari kalau aku mengalami quantum shift. Nah, semakin kamu masuk ke jalur misi jiwa kamu, semakin kamu membuka lapisan blueprint, semakin kamu membuka lapisan dan layer luka, trauma dan segala macam, angka itu akan jauh lebih spesifik. Wah, aku sudah di titik ini, aku tuh nggak ketemu dengan angka random, nggak. Aku hanya akan ketemu dengan angka spesifik. Kayak aku bisa ketemu angka 1111. Itu sehari bisa 5-6 kali, di mana aja. Kemudian itu bisa aku temukan dalam 3 hari berturut-turut. Nah, kemudian aku menyadari kenapa aku tuh selalu akhirnya mengartikan satu persatu angka yang aku lihat. Dan itu kadang membuat otak aku tuh tidak berhenti berpikir. Membuat otak aku akhirnya bekerja jauh lebih keras karena dia menangkap banyak sekali pola. Dia melihat banyak sekali tempat, sudut, momen, angka. Setiap kali dia buka sosmed, dia ngeliat angka. Bahkan aku bikin video ini aja, aku ngelihat angka. Bukan cuman bisa mengganggu kerja otak aku semakin lebih berat, tapi itu juga bisa membuat aku akhirnya merasa kalau oh kalau aku ngelihat tanda artinya aku begini, oh kalau aku ngelihat angka ini artinya aku begitu. Dan ketika aku tidak melihat angka itu, aku bertanya, kok hari ini aku nggak lihat angka ya, kok hari ini aku ngerasa kayak stuck ya, kok hari ini aku nggak lihat angka apapun ya, kok aku buka ini nggak ada ngelihat angka ya. Dan akhirnya setiap kali aku scroll sosmed, yang aku lihat pertama kali adalah angka, dan itu jujur mengganggu. Akhirnya aku menyadari kalau oh ternyata semakin kita ikuti otak kita bekerja, itu semakin membuat kita tergantung dengan angka itu. Ketika aku ketemu dengan angka tertentu, misalnya aku ketemu dengan angka 333 dan 777 gitu, hari itu aku menyadari kayak hari ini aku banyak ketemu angka 777 ya gitu. Oh ya udah, gitu doang. Aku tidak mengartikan kayak 777 itu artinya apa, ini apa, itu apa gitu. Aku sudah tidak di tahap itu lagi. Mungkin kalau misalkan sekarang kalian masih menikmati angka kembar, ya udah nggak apa-apa. Tapi semakin kalian spesifik masuk ke jalur misi jiwa kalian usahakan minimalisir untuk membedah dia satu persatu.
untuk mengurangi beban otak kalian berpikir, untuk membuat kalian berpikir jauh lebih jernih, tidak mencampurkan intuisi kalian dan juga momen kalian menangkap angka kembar itu. Karena kadang ketika kita ngelihat angka kembar pertama awal itu kan pasti excited kan, kayak ih aku ngelihat angka 11 aku ngelihat angka 777 gitu. Itu pasti excited, jujur itu excited. Tapi makin lama excitednya itu pasti akan berkurang, makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang, sampai excitednya itu udah yang sekedar kayak bukan lagi excited, tapi kamu melihat, kamu tidak bereaksi, kamu hanya melihat, oh oke, aku melihat angka 333, udah stop di situ, tidak membedah, tidak mencari artinya, tidak mencari maknanya, tapi aku tahu, aku lihat, udah. Dan aku rasa kalian pasti akan sampai di titik itu juga.